pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya masalah kesehatan yang dihadapi di negara berkembang saat ini antara lain gastritis, diare, konstipasi, dan sebagainya. Menurut WHO, pada tahun 2019, penderita penyakit gastritis di dunia mencapai 2,1 juta penduduk tiap tahunnya. WHO juga menyatakan bahwa presentasi angka penderita penyakit gastritis di Indonesia tahun 2019 sebesar 40,8% dan mencapai prevalensi 238.452.952 jiwa penduduk di beberapa daerah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, bahwa kasus gastritis termasuk dalam 10 penyakit terbanyak di Indonesia, yaitu pasien rawat inap RS maupun di puskesmas Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 30.154 atau 4,9%. Gastritis sendiri merupakan suatu kondisi terjadinya inflamasi atau peradangan pada dinding mukosa lambung karena daya tahan menurun akibat meningkatnya produksi asam lambung yang disebabkan stres, telat makan, terinfeksi bakteri, dan iritan menurut Fadilah tahun 2021. Gastritis lebih banyak dialami oleh rentang usia 15-25 tahun yang merupakan kategori remaja awal dan remaja akhir menurut Maidartati tahun 2021. Obat golongan proton pump inhibitor ini memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan dengan obat gastritis lainnya, seperti antisida dan antagonis H2, tetapi tidak secara langsung dapat dikatakan bahwa obat golongan proton pump inhibitor bersifat paling baik dan efektif dalam mengobati gastritis. Pemberian terapi pengobatan yang digunakan oleh pasien berdampak pada besarnya biaya pengobatan. Biaya pengobatan yang dikeluarkan semakin meningkat karena pasien juga mengeluarkan anggaran untuk biaya medik langsung, yaitu biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya laboratorium. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Pengobatan Gastritis pada Pasien yang Dirawat Inap di Rumah Sakit X Kota Bandung tahun 2021. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran pengobatan obat gastritis pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X di Kota Bandung tahun 2021. Lalu bagaimana efektivitas biaya obat pada pasien gastritis di Rumah Sakit X Kota Bandung pada tahun 2021. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu mengetahui gambaran penggunaan obat gastritis pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X Kota Bandung pada tahun 2021. Dan yang terakhir, untuk mengetahui efektivitas biaya pada pengobatan penyakit gastritis di Rumah Sakit X Kota Bandung tahun 2021. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Gastritis adalah inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung. Gastritis kronis tingkat ringan sampai sedang sering terjadi di masyarakat, terutama pada orang dewasa. Gastritis merupakan suatu peradangan mukosa paling sering diakibatkan oleh ketidakaturan diet, misalnya makan terlalu banyak dan cepat, atau makan makanan yang terlalu berbumbu, atau juga terinfeksi oleh penyebab lain seperti alkohol, aspirin, reflux empedu, atau terapi radiasi. Gastritis diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada yang pertama, gastritis akut, merupakan penyakit yang sering ditemukan dan dapat disembuhkan atau sembuh sendiri, merupakan respon mukosa lambung terhadap berbagai iritan lokal. Selanjutnya ada gastritis kronis, ditandai oleh atrofi progresif epitel kelenjar disertai dengan kehilangan sel Pametel dan Krabs cell. Gastritis kronis diduga merupakan predisposisi timbulnya tukak lambung akut karsinoma. Selanjutnya ada etiologi gastritis. Penyebab timbulnya gastritis diantaranya adalah kombinasi obat-obatan kimia digitalis seperti acetaminophen atau aspirin. Lalu selanjutnya ada steroid dan kortikosteroid. Acetaminophen dan kortikosteroid dapat mengakibatkan iritasi pada mukosa lambung. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan kerusakan mukosa lambung seperti terapi radiasi, reflux empedu, zat-zat korosif seperti cuka dan lada dapat menyebabkan kerusakan mukosa, gaster, dan menimbulkan edema serta pendarahan. Lalu selanjutnya ada kondisi stres atau tekanan seperti trauma luka bakar, kemoterapi,
dan kerusakan susunan saraf pusat, merangsang peningkatan produksi HCl atau asam lambung. Selanjutnya ada infeksi oleh bakteri seperti Helicobacter pylori, Escherichia coli, Salmonella, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada patofisiologi gastritis. Obat-obatan, alkohol, garam empedu, zat iritan lainnya dapat merusak mukosa lambung. Mukosa lambung berperan melindungi lambung dari autodigesti oleh HCl dan pepsin. Bila mukosa lambung merusak, maka terjadi difusi HCl di mukosa lambung, menstimulasi perubahan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merangsang pelepasan histamin dari sel mas. Gejala penyakit gastritis yang paling sering dijumpai pada penderita penyakit gastritis adalah keluhan nyeri, mulas, rasa tidak nyaman pada perut, mual, muntah, kembung, sering plantus, cepat kenyang, rasa penuh di dalam perut, rasa seperti terbakar, dan sering sendawa. Gejala gastritis selain nyeri di ulu hati adalah mual, muntah, lemas, kembung, sesak nafas, nafsu makan menurun, wajah pucat, suhu badan naik, keluar keringat dingin, pusing, atau selalu bersendawa. Selanjutnya, pengobatan gastritis bisa dengan antasida, H2 blocker, pump proton inhibitor atau PPI, atau golongan pelindung mukosa, dan golongan analog prostaglandin S1 atau misoprostol. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Itu yang pertama bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan cross-seksional dan metode pengambilan data secara retrospektif. Pengambilan data dilakukan dengan metode retrospektif menggunakan data sekunder yang diambil dari Rumah Sakit X Kota Bandung pada periode 2021. Populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh pasien gastritis yang dirawat inap di Rumah Sakit X di Kota Bandung periode 2021. Sampel yaitu rekam medis pasien gastritis rawat inap di Rumah Sakit X Kota Bandung periode 2021. Untuk sampel harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Kriteria inklusi yaitu pasien gastritis dengan usia 18-25 tahun, pasien gastritis yang mendapatkan terapi obat omeprazol dan lansoprazol. Selanjutnya kriteria eksklusi yaitu pasien gastritis yang meninggal atau dengan penyakit penyerta dan pulang paksa. Pasien gastritis dengan catatan medik tidak lengkap, tidak terbaca, dan hilang. Selanjutnya, penentuan pola penggunaan obat. Penentuan pola penggunaan obat pada pasien gastritis ditentukan dengan tujuan untuk mengetahui semua obat yang digunakan di Rumah Sakit X pada pasien gastritis yang dirawat inap. Selanjutnya, penetapan kriteria alternatif, yaitu alternatif yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah dua jenis terapi obat untuk pasien gastritis yang dirawat inap, yaitu omeprazol dan lansoprazol. Selanjutnya, penetapan karakteristik subjek penelitian. Subjek penelitian, karakteristik yang akan digunakan dalam pemilihan subjek penelitian terdiri dari sebagai berikut, yaitu usia 18-25 tahun, jenis kelamin, status pembayaran, jaminan pembayaran yaitu umum, PBI dan non-PBI, jenis kamar rawat inap, LOS dan LOSAR. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dilakukan dengan cara length of stay atau LOS, pengambilan data rekam medis dengan mencatat waktu perawatan di rumah sakit atau OPNAM, length of stay antibiotic relate atau LOSAR, pengambilan data rekam medik dengan mencatat waktu penggunaan obat gastritis. Perspektif dan komponen biaya pada penelitian ini. Perspektif yang digunakan adalah payer perspektif, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, dan healthcare perspektif rumah sakit yang meliputi biaya tindakan, biaya pemeriksaan, biaya obat, biaya alat kesehatan, biaya rawat inap, dan biaya jasa dokter. Selanjutnya, komponen biaya yang dihitung adalah biaya medis langsung yang meliputi yang pertama biaya pengobatan, mencakup biaya obat dan alat medis yang digunakan selama perawatan. Yang kedua ada biaya perawatan termasuk akomodasi per hari, biaya kunjungan termasuk kunjungan dokter umum, dokter spesialis, serta biaya tindakan medis dan administrasi. Yang ketiga ada biaya laboratorium,
yang juga ditanggung selama pasien mengalami perawatan. Yang selanjutnya ada penetapan metode farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi pada penelitian ini menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analisis, yaitu membandingkan 2 atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek yang berbeda. Berikutnya lagi penetapan analisis statistik. Data yang terkumpul akan dianalisis secara analitik dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode statistik, yaitu dengan menggunakan metode komputer program SPSS versi 20 Windows. Analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari penelitian dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Pendeskripsian tersebut dapat dilihat pada gambaran distribusi frekuensi dari variabel independen atau pola makan dan stres, dan variabel dependen atau kejadian dari gastritis yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Analisis data univariat dilakukan dengan menggunakan software SPSS 20 for Windows. Analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan antara 2 variabel, yaitu variabel independen, pola makan dan stres, dengan variabel dependen atau kejadian gastritis. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan komputer menggunakan sistem SPSS Statistical Package and Social Science dengan uji statistik chi-square dengan derajat kemaknaan atau tingkat signifikan alpha sama dengan 0,05. Apabila nilai pi kurang dari alpha atau 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan antara pola makan dan stres dengan kejadian gastritis. Yang B, apabila nilai P lebih atau sama dengan alpha 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara pola makan dan stres dengan kejadian gastritis.